Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sadaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Keutamaan kaumnya Rasul dan seluruh keluarganya. Ajma'al muslimun ala anna qaumahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdalul aqwam wa ashiratahu afdalul asyair. Telah bersepakat seluruh kaum muslimun bahwa sesungguhnya kaumnya Rasul adalah paling terbaiknya kaum, dan keluarganya Rasul adalah paling terbaiknya keluarga. Jadi semua yang berkaitan dengan Rasul maka akan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya menjadi keluarga terbaik, sukunya menjadi suku terbaik, kaumnya menjadi kaum terbaik, negerinya menjadi negeri terbaik. Semuanya. Sebagaimana hadis yang pernah disampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha istafa Kinanah min waladi Ismaila wastafa Quraisyan min Kinana wastafa min Quraisyin Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Kinanah dari anak turunan Nabi Ismail, dan Allah telah memilih suku Quraisy berasal dari Kinanah, dan Allah telah memilih Bani Hashim berasal dari suku Quraisy, dan Allah telah memilihku berasal dari Bani Hashim. Jadi semua pilihan Allah menjadi kaum terbaik karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bi khatmir rusuli kunna akramal umami, kata Imam Busiri. Sebab Nabi Muhammad, kita semua menjadi umat terbaik. Yakun khairal anbiya wa ummatuhu khairal umam. Dijadikan Nabi Muhammad sebaik-baiknya Nabi, maka umatnya pun menjadi sebaik-baiknya umat. Jadi semua barakahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan bersepakat seluruh kaum muslimin. Kaumnya Nabi Muhammad kaum terbaik. Keluarga Nabi Muhammad keluarga terbaik. Negeri Nabi Muhammad negeri terbaik. Nah, kita harus terima itu. Itu pilihannya Allah. Ya. Jangan mengatakan la walima wa kaif.
gauluhil hamak ya'tarid 'ala Allah illadzi khalaq. Jangan jadi orang yang kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus yang ini terbaik, kenapa? Itu haknya Allah. Yang bertanya memprotes Allah, orang yang gak punya akal, kata Imam Haddad. Dia sedang memprotes Allah. Al-Mu'ti Allah, yang ngasih semua itu Allah. Tinggal kita terima saja. Jadi lihat nikmat yang saat ini Allah berikan. Kita dijadikan umat Islam, menjadi umat terbaik. Itu sudah alhamdulillah. Jangan suka lihat nikmat orang lain, tapi lihatlah nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu. Kalau sering lihat nikmatnya orang lain, nanti khawatir masuk kepada hasad, ya, iri hati. Orang iri hati itu karena terlalu sering lihat nikmatnya orang lain, lupa terhadap nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Padahal kalau dia lihat nikmatnya dia, yang Allah kasih itu banyak, gak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu nikmat dari Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Satu nikmat saja. Itu nikmat bernapas. Itu ada banyak nikmat di belakang itu. Satu contoh itu, nikmat. Wa baituhu khairul buyut. Dan rumahnya Nabi adalah rumah yang paling terbaik. Sebenarnya bukan rumah, ini maksudnya rumah itu menjadi mulia karena penghuninya. Rumah gak punya kemuliaan apa-apa, hanya dinding yang bahannya dari bebatuan, dari semen, dari tanah. Kalau di zaman itu tanah liat. Nah, tapi maksud di sini adalah penghuni rumahnya. Penghuni rumahnya itu adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang mulia, maka rumah pun ikut menjadi mulia. Nah, makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallah an turfa' wa yudhkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal. Di rumah-rumah itu Allah izinkan untuk dimuliakan. Karena apa dimuliakan? Karena di rumah itu senantiasa disebut nama Allah, senantiasa bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan di waktu sore. Di dalam tafsir ada yang bertanya kepada Nabi, itu rumah siapa di ayat itu? Kata Nabi, buyutul anbiya. Itu rumah-rumahnya para nabi. Riwayat yang lain, rumahnya siapa itu? Wahai Rasul, kata Rasul, itu rumahnya Imam Ali wa Sayyidah Fatimah. Jadi rumah gak punya kemuliaan apa-apa, tapi yang membuat rumah itu menjadi mulia penghuninya. Makanya bahasanya di situ ahlul bait. Penghuni rumah itu yang membuat mulia. Innama yuridullah liyudhiba ankum risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Di penghuni rumah itu orang baik, orang soleh, pasti waktunya makmur dengan kebaikan, maka rumah pun menjadi mulia. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yatara'a li ahli samai kama tatara'an nujum li ahli al-ardi. Rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran memancarkan cahaya hingga ke langit, yang dimana disaksikan oleh para malaikat cahaya-cahaya tersebut, sebagaimana penduduk bumi melihat cahaya bintang di langit. Rumah biasa, tapi ketika di situ ada ibadah, rumah itu jadi luar biasa. Maka Nabi katakan rumah yang dibacakan, al-baitul ladzi yuqra', rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya itu bercahaya. Nawiru buyutakum bisolati wa tilawatil Quran. Rawahu al-Imam al-Baihaqi.
Berikanlah cahaya di rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Quran. Jadi rumah itu jangan jadi seperti kuburan, gak ada aktivitas ibadah. Apa bedanya dengan kuburan? Sama, kosong. Gak ada amal yang dilakukan, gak ada ibadah yang dikerjakan. Makanya sunnah, sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnah itu afdolnya di rumah, sholat wajib afdolnya di masjid. Kenapa? Karena agar rumah itu diberikan aura positif, diberikan berkah, diberikan cahaya. Ya. Al-baitul ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah itu membuat syaitan lari dari rumah itu. Nah, jadi rumah biasa. Ya. Rumah Nabi itu biasa, gak mewah. Tapi menjadi rumah terbaik karena sebab penghuninya. Nah, dari sini rumah yang istimewa, yang mulia di sisi Allah bukan dari bentuknya yang megah, bukan daripada kemewahan rumahnya, bukan dari keindahan arsitekturnya, bukan itu istimewa, itu biasa, gak ada harganya. Kecuali di dalamnya diisi dengan kebaikan, maka rumah itu menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya wa baituhu khairul buyut, dan rumahnya Nabi adalah sebaik-baiknya rumah yang ada di muka bumi ini. Sama halnya kampung, ya. Kampung atau satu kota itu gak ada istimewanya. Hanya ada jalan raya, hanya ada rumah, ya. Tapi dia bisa menjadi istimewa, menjadi mulia di sisi Allah jika penghuninya adalah penghuni yang taat kepada Allah. Maka kampung ini menjadi mulia karena sebab penghuninya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya satu penduduk kampung atau satu penduduk negeri, mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan keberkahan atas mereka di langit maupun di bumi. Di situ disebut ahlul qura. Walau anna ahlal qura. Ya, ahlal qura ini artinya penduduk desa, penduduk satu perkampungan, penduduk satu kota. Sebab mereka itulah kampung itu jadi berkah. Negeri itu menjadi berkah. Ya, jadi bukan kotanya, bukan kampungnya. Walaupun memang ada tanpa penghuni, memang kota itu sudah dimuliakan. Ada seperti Makkah. Makkah itu memang dipilih. Ya. Inna hadzal balada harramahullahu subhanahu wa ta'ala yauma khalaqas samawati wal arda fahuwa haramun bihurmatillahi ta'ala ila yaumil qiyamah. Negeri ini Allah telah muliakan di hari Allah ciptakan langit dan bumi, maka dia akan mulia dengan sebab kehendak Allah sampai hari kiamat. Nah, ini beda, ini pilihan, ya. Tapi kita bisa membuat negeri ini menjadi mulia dengan cara apa? Penghuninya taat, patuh kepada Allah, maka negeri itu pun akan menjadi mulia. Itu Qaryah, ya. Kalau kota Madinah, Qaryah itu desa, satu perkampungan. Haroh kalau bahasa Arab, ya. Haroh itu artinya perkampungan. Begitu juga masjid. Masjid ini gak dilihat, walaupun baguslah, mewah, indah, ya. Allah suka yang indah-indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah maha indah, mencintai sesuatu yang indah. Tapi substansinya masjid itu mulia, makin bertambah kemuliaannya, makin bertambah keberkahannya, itu sebab penghuni masjid. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Apa artinya masjid yang begitu mewah? Di dalam gak ada orang. Gak ada orang yang sholat, tidak ada orang yang baca Al-Quran. Ini alhamdulillah, ya, Imam Bonjol nih banyak jadwal pengajian. Ada beberapa ustadz di sini ngajar. Ada pengajian, ya.
Kemudian jamaahnya juga lumayan banyak. Nah, ini menambah kemuliaan. Jadi kemuliaan substansinya itu di memakmurkan masjid, bukan di bentuk masjidnya. Allah gak lihat bentuk masjid. Walaupun Allah suka yang indah, karena intinya itu adalah di pemakmuran masjid. Gitu. Makanya itu uang kas masjid yang banyak dibuat. Kalau ada acara-acara Islam besar diadakan, pakai uang itu gak apa-apa, sewajarnya. Karena tujuannya untuk memakmurkan masjid. Masjid dibangun bukan untuk menghias-hias masjid. Masjid dibangun untuk memakmurkan masjid, mengajak orang biar ramai datang ke masjid. Ini habisnya dicet, kegiatan nggak ada, tapi uang kasnya banyak. Nah, jadi yang megang uang kas ini petugas-petugas harus belajar juga, biar tahu bagaimana ya cara memakmurkan masjid, mana yang diprioritaskan. Itu namanya makmur, dimakmurkan. Ya. Makanya dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, ahabbul biqa illallah ta'ala masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Di riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, ahabbul biladi illallah masajiduha. Negeri yang paling Allah cinta adalah yang banyak masjidnya. Nah, ini kalau dimaknai, di mana sih negeri yang Allah Ta'ala cintai? Negeri yang banyak masjid. Tapi tidak sampai di situ. Banyak masjid tapi makmur. Banyak masjid kosong semuanya. Bagaimana? Banyak masjid dan makmur itu masjid. Ramai orang sholat 5 waktu, ramai dengan kajian-kajian keilmuan, ramai dengan kegiatan-kegiatan dakwah, ramai dengan orang iktikaf, ramai orang membaca Al-Quran, ramai orang membaca zikir di dalamnya. Nah, ini. Jadi kemuliaannya itu letaknya di mana? Di pemakmuran masjidnya. Lebih baik masjid yang sederhana tapi makmur dengan kegiatan ibadah dan kebaikan di dalamnya daripada masjid yang menghabiskan miliaran begitu mewah, di dalamnya gak ada kegiatan, kosong, gak ada ruhaniyahnya. Ya, itu hadis Rasul SAW. Ahabbul bilad fi riwayah illallah masajiduha wa abghadul bilad illallah aswaquha. Fi riwayah biqa, ahabbul biqa. Biqa itu lokasi. Kalau bilad negeri. Baik. Wa nasabuhu khairul ansab. Dan nasabnya Nabi adalah sebaik-baiknya nasab. Jadi semua yang berkaitan dengan Nabi itu harus terbaik. Umatnya umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tadi kotanya menjadi kota terbaik, kaumnya menjadi kaum terbaik, sukunya menjadi suku terbaik, nasabnya juga nasab terbaik. Kok bilang ada yang kafir? Orang tuanya kafir, ibunya kafir, ayahnya kafir, kakeknya kafir. Di mana terbaiknya? Terbaik seluruhnya. Maka dalam satu riwayat Nabi tegaskan, ana min khiyarin, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Saya adalah yang terpilih dari yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang terbaik. Terbaiknya 3 kali di situ. Ana khiyarun, saya ini manusia yang paling terbaik yang dipilih. Min khiyarin, yang berasal dari orang-orang yang paling terbaik. Min khiyarin, dari yang terbaik. Jadi sudah terbaik dari yang terbaik lagi. Itu nasabnya Rasul Muhammad SAW. Di dalam kitab At-Tafsir Al-Kabir lil Imam Fakhruddin Ar-Razi, lahir 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Di situ beliau nukil riwayat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lam azal unqal min aslab at-tahirina ila arhamit tahirati.
senantiasa saya berpindah-pindah atau dipindahkan oleh Allah dari sulbi-sulbi lelaki-lelaki yang suci ke rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, beliau ulama besar di zamannya. Sampai beliau pernah mengklaim dirinya paling alim sedunia di zaman itu. Tapi beliau buktikan, ayo yang mau debat silakan, ilmu apa saja. Beliau keliling tuh, debat, diskusi, kalah semua lawan. Bukan dalam rangka sombong, tidak. Ini namanya apa? Idharul haq. Beliau ingin tunjukkan kebenaran karena waktu itu banyak kelompok yang menyimpang. Padahal gak punya ilmu. Beliau ini saya berilmu. Kalau mau uji silakan. Dan beliau buktikan tuh perjalanan dari satu negeri ke negeri lain untuk apa? Menghadapi orang-orang alim yang ada pada waktu itu. Semuanya tumbang. Nah, beliau dokumentasikan dalam kitab beliau tuh, perjalanan rihla beliau dalam debat dan diskusi. Nah, itu Imam Ahli Sunnah, ya, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Beliau mengatakan hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh leluhur Nabi Muhammad SAW yang dimana Nabi, ya, berasal dari sulbi mereka, semuanya itu adalah orang-orang beriman. Jadi Nabi kan dari ayahnya namanya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah punya ayah Sayyidina Abdul Muttalib. Nah ini yang terus ke atas begitu. Sampai Sayyidina Adnan, terus Nabi Ibrahim, terus sampai Nabi Sis, sampai Nabi Adam, semuanya. Karena aba'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muslimin, kata beliau, adalah seluruh leluhurnya Rasul adalah muslim. Nah, Syekh Mullah Ali Qori bahkan menulis kitab khusus, Nasabuhu At-Tahir, ya, judulnya. Nasabuhu At-Tahir, nasab Nabi yang suci. Nah, Syekh Mullah Ali Qori, ulama Afghanistan. Beliau mazhab Hanafi, bermazhab Hanafi. Punya kitab khusus, Nasabu At-Tahir, nasab Nabi yang suci. Fahuwa afdal bani Adam nasaban wa hasaban wa gauman wa ashiratan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah anak Adam yang paling terbaik, baik dari sisi nasab, asal usul, kaum dan keluarga. Walibani Hashim fadail kathiratun tutlab min mutawwalati siyar. Adapun Bani Hashim, Nabi berasal dari Bani Hashim, itu memiliki fadail, keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, yang bisa ditemukan di dalam pembahasan yang panjang lebar di dalam kitab-kitab sejarah. Jadi dalam kitab-kitab sejarah itu biasanya sebelum membahas biografi Rasul, mereka bahas dulu nasab Nabi, sukunya Nabi, dibahas dulu itu terlebih dahulu. Nah ini ada bab khusus tentang keutamaan Bani Hashim, itu sangat banyak. Fahum ashabu zamzamah. Nah, sini disebutkan ringkasannya. Di antara keutamaan Bani Hashim adalah mereka yang memiliki air Zam-Zam. Ini air Zam-Zam sampai sekarang nih, pahalanya mengalir ke mereka. Kayaknya Mufti Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas As-Sabidi itu mengajarkan kalau setiap kali ingin minum air Zam-Zam, maka baca Fatihah kepada Sayyidina Abdul Muttalib bin Hashim dan Sayyidina Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Al-Harith ibn Abdul Muttalib. Sebelum minum air Zam-Zam, Fatihah ke mereka. Kenapa demikian? Karena air Zam-Zam itu dulu hilang. Ya. Dari di masa Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail kan keluar air Zam-Zam. Nah, nanti ada satu fase, satu masa, ada orang jahat tutup itu, sehingga gak ada yang tahu lagi di mana air Zam-Zam. Ini gurun pasir, gak ada yang tahu.
Al-Imam Ibn Hisham dalam kitab As-Sirah Nabawiyah, beliau menceritakan bahwa Sayyidina Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bermimpi, yang dimana dalam mimpi itu memerintahkan beliau untuk mencari di mana air Zamzam, mata air Zamzam, dan dalam mimpi itu mengisyaratkan lokasinya. Mimpi ini terjadi berulang-ulang kali. Ini sebenarnya cukup jadi dalil bahwa Sayyidina Abdul Muttalib itu adalah orang besar di sisi Allah, rijal, seorang wali. Kenapa? Karena mimpinya mimpi yang baik dan benar. Kalau mimpinya benar, kata Nabi, itu mimpi orang beriman. Ya, mimpi yang benar dan baik itu mimpinya orang beriman. Ini cukup ya, satu dalil ini menunjukkan bahwa Sayyidina Abdul Muttalib mukmin. Ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi baik adalah satu cabang dari 46 cabang kenabian. Dan mimpinya mimpi air Zamzam yang nanti digunakan untuk orang ibadah haji. Mana mungkin tidak mukmin? Jadi mimpinya berulang-ulang kali. Hari pertama, hari kedua, kama qala Ibn Hisham fi Sirah Nabawiyah. Sampai akhirnya di hari berikut, ya mungkin hari ketiga kalau tidak salah. Akhirnya beliau putuskan pergi ke lokasi yang dimana ditampakkan di dalam mimpi. Itulah tempat air Zamzam. Diajak anak beliau, namanya Al-Harith ibn Abdul Muttalib, paman Rasul. Nah, beliau meninggal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Jadi mengikuti milah Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Ayah beliau ajak, ya Al-Harith, mari kita pergi gali. Berdua saja yang menggali, Sayyidina Abdul Muttalib dengan Sayyidina Al-Harith. Digali, keluar lagi air Zamzam. Maka saat mulai waktu itu sampai hari ini, itulah air Zamzam yang ditemukan oleh Sayyidina Abdul Muttalib dan Sayyidina Al-Harith. Jadi benar kata musannif di sini, ashabu Zamzam, Bani Hashim itu yang memiliki air Zamzam. Apalagi dari awal Nabi Ismail dengan Siti Hajar, nyambung juga ke beliau. Nah, diajarkan adab. Adabnya apa? Sebelum minum air Zamzam, kata Habib Abu Bakar, minimal kita doakan atau Fatihah. Al-Fatihah ila Sayyidina Abdul Muttalib wal Sayyidina Al-Haris wa Sayyidina Al-Haris. Al-Fatihah. Habis itu minum deh. Ada doa air Zamzam itu, Allahumma nas'aluka rizqan thayyiban, ya, wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Bisa. Ini air terbaik ya. Ya, dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzama. Sebaik-baiknya air yang ada di muka bumi adalah air Zamzam. Tapi ada yang lebih terbaik dari air Zamzam, air yang pernah keluar dari jari jemari Rasul Muhammad SAW. Kata ulama itu lebih terbaik. Setelah itu baru air Zamzam. Makanya Imam Subki buat nazomnya. Taib. Wasiqayah, Bani Hashim juga yang mengurus masalah memberikan minuman air kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dinamakan as-siqayah. Warifadah, juga memberikan makan kepada mereka. Wal ilaf, li ilafi Quraisy. Jadi rute perdagangan, musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy
apabila berdagang mereka membuat rute perdagangan musim panas dan musim dingin. Musim dingin dan musim panas. Syita itu musim dingin, Soif musim panas. Musim panasnya ke Syam, musim dinginnya ke Yaman, sebagaimana yang disebut oleh Abu Ja'far At-Tabari yang lahir tahun 224, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsir beliau Jami'ul Bayan. Wa awwalu man sanna hadhihi rihla ay rihlatain, rihlatan ila Syam fi Soif wa rihlatan ila Yaman fi Syita. Adapun orang pertama yang membuat rute perdagangan tersebut adalah Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim orang pertama, kakeknya Nabi, kakek buyut ya. Hashim ibn Abdul Manaf, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan rihlah perdagangan. Meninggalnya di mana? Di Gaza. Meninggal di Gaza, di Palestina. Sempat menikah di Madinah dengan seorang wanita salehah yang cerdas, yang ahli berdagang, yang berakhlak mulia, yang dermawan, namanya Sayyidah Salma. Nanti menikah dengan Sayyidina Hashim, lahir anak Sayyidina Abdul Muttalib. Jadi Sayyidina Abdul Muttalib ibunya orang Madinah, ayahnya orang Makkah, Sayyidina Hashim. Jadi beliau yang buat rute pertama, perdagangan musim panas ke Syam, musim dingin ke Yaman. Wa halfil fudul. Halfil fudul ini ada pembesar-pembesar Quraisy mengadakan satu perjanjian. Ini panjang pembahasan halfil fudul di dalam kitab-kitab sirah. Wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Ini kemuliaan daripada Bani Hashim. Amma fadailuhum fil Islam fahaddits 'anil bahri wala haraj. Adapun keutamaan mereka di dalam Islam, ya seperti lautan yang begitu dalam, enggak mampu diterangkan. Terlalu besar kemuliaannya sehingga tidak mampu diterangkan, bagaikan lautan. Wabail Quraisy tankasimu Quraisy ila kismain. Jadi suku Quraisy ini terbagi dua. Quraisy Az-Zawahir wa Quraisy Al-Battah. Yang pertama namanya suku Quraisy Zawahir. Yang kedua dinamakan suku Quraisy Al-Battah. Nah, Nabi Muhammad SAW itu suku Quraisy Al-Battah. Hos Cokro Aminoto menulis kitab sejarah Islam. Beliau mengatakan di dalam bukunya itu, orang pertama yang membuat tempat hunian di kota Makkah terbagi dua tadi. Ada yang dekat dengan Ka'bah disebut dengan mujawir Ka'bah, tetangganya Ka'bah. Ada yang di luar wilayah daripada Masjidil Haram. Itu yang disebut tadi adalah Quraisy Zawahir. Berkata Hos Cokro Aminoto bahwa itu yang pertama kali membuatnya adalah Sayyidina Qusay. Sayyidina Qusay waktu itu menjadi pemimpin suku Quraisy. Fa amma Quraisy Az-Zawahir fahum man nazala kharija Makkah, ya. Suku Quraisy Az-Zawahir mereka adalah orang yang tinggal di luar kota Makkah, maknanya di luar tanah suci. Tanah suci Makkah itu ada batasan. Jadi di situ orang-orang non-muslim gak boleh masuk. Ada riwayat mengatakan yang membuat batasan itu Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril atas perintah Allah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan ini batasannya begini, tanah haram. Sampai sekarang dijadikan patokan itu. Kalau ada mobil, ada plan ya, papan besar tulis bahwa
ini tanah haram, dilarang orang-orang non-muslim memasukinya. Jadi tanah haram luas di kota Makkah itu. Yang tinggal di luar itu, ada yang mengatakan di luar Masjidil Haram, ada yang mengatakan di luar kota Makkah yang berada di pinggiran tanah haram. Suku Quraisy tersebut dinamakan Quraisy Az-Zawahir. Siapa saja mereka? Banu Maharib bin Fihir, Banul Haris bin Fihir, Banu Tayyim, ya, bukan Banu Tim. Ada yang baca Banu Tim. As-Sahih Banu Tayyim, Banu Tayyim, Banu Tayyim bin Ghalib bin Fihir, Banu Amir bin Lu'ay. Ini suku-suku yang tinggal di luar kota Makkah daripada suku Quraisy. Jadi suku Quraisy banyak itu cabang-cabang. Wa amma Quraisy al-Battah, adapun Quraisy al-Battah, fahum an-naziluna bi Makkah. Nah, mereka ini tinggal di kota Makkah, yaitu di dalam tanah suci, bahkan dekat sekali dengan Masjidil Haram. Coba lihat tempat lahirnya Nabi itu gak jauh dari Masjidil Haram. Sekarang dibuat maktabah perpustakaan itu dekat sekali. Bahkan ada rumahnya Sayyidina Abu Thalib dan Ummu Hani itu berhadapan dengan Ka'bah langsung di zaman itu. Karena mereka ini semua disebut dengan Quraisy al-Battah. Fahum an-naziluna bi Makkah. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota Makkah. Wahum Banu Hashim. Nah, di antaranya mereka adalah Bani Hashim, wa Banul Muttalib, Bani Muttalib. Wahum alladzina yutlaqu alaihim al-al. Penting ini. Kita sering baca salawat kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Mufti Johor, kata al-al itu artinya keluarga Nabi. Yang dimaksud adalah dua, Banu Hashim wa Banul Muttalib. Itu arti al. Ditambah oleh para ulama mukminun, ya, yang beriman. Banu Hashim, Banu Muttalib. Dan mereka juga ini yang haram terima zakat. Gak boleh zakat diberikan kepada mereka. Sedekah juga haram diberikan pada mereka. Hukum asal, ya. Hanya halal hadiah. Sama seperti Nabi SAW. Nabi itu gak boleh terima zakat, sedekah gak boleh. Nabi hanya menerima hadiah. Fil hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama as-sadaqat awsakhun nas, la tahillu li Muhammad wala li ali Muhammad." Sesungguhnya sedekah itu adalah kotoran-kotoran dari harta manusia. Tidak halal. Kata Nabi, tidak halal berarti lawannya apa? Haram. Tidak halal berarti haram. Tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad, tidak halal bagi Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Hadisnya. Kalau sekarang ya sudah ada yang menerima ya fatwa ulama mutaakhirin, ya, seperti Al-Hisni dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani Qutul Habib. Di situ ada fatwa dari Syekh Al-Hisni dan beberapa ulama sudah dibolehkan untuk terima zakat. Yang penting mereka mau nih. Bani Hashim, Bani Muttalib dan turunannya. Kalau mau ya mereka terima. Yang penting mereka mau. Nah, yang ngasih zakat syaratnya harus kasih tahu ini zakat. Kalau mau berikan ke mereka, ini zakat, mau terima atau tidak. Alasannya bahwa di masa itu khumus, dapat jatah harta rampasan perang di surat Al-Anfal, itu diberikan kepada Ahlul Bait. Nah, sekarang sudah tidak ada. Apalagi mereka susah. Sudah gak ada yang ngasih sedekah, haram. Zakat juga tidak. Siapa yang tolong? Hadiah boro-boro jarang-jarang. Akhirnya ulama ini memandang kondisi tersebut, maka beliau berfatwa di zaman ini sudah boleh. Tapi memang masih banyak juga yang tetap mengharamkan secara mutlak, ya. Jadi untuk para
turunan Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, ya. Nah, ini ada dua pendapat. Ada yang mutlak mengharamkan, justru kalau ikut ini lebih bagus. Mengharamkan ini lebih bagus. Tapi pendapat kedua membolehkan. Yang penting dirinya ridho dan kondisi memang sudah sangat terdesak. Baik. Wa Banu Abdi Syams wa Banu Naufal wa hadhil arba'al qabil, hadhil arba'u al-qabail hum Banu Abdi Manaf, Banu Asad, Banu Zuhra wa Banu Tayyim, ya, wa Banu Makhzum wa Banu Sahm wa Banu Jumah wa Banu Adi wa Banu Abdul Dar. Ini semua yang tinggal di tanah suci Makkah. Banyak ini. Wa hurrimat alaihimul zakat, ya, tadi dikatakan diharamkan zakat pada mereka, yaitu tadi Banu Hashim dan Banul Muttalib. Dan itulah yang dimaksud dengan al-al. Kita sampai hari ini kita salawat, kita doakan mereka sampai hari ini. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ada dua gaul. Ada pendapat lamanya Imam Syafi'i, ada pendapat barunya Imam Syafi'i. Pendapat lamanya Imam Syafi'i, ketika tasyahud akhir salawatnya agak pakai al, hanya kepada Nabi Muhammad tanpa wa ala ali, maka dianggap sholatnya tidak sah karena salawatnya tidak sah. Pendapat barunya sah dan hukumnya sunnah. Pendapat lamanya hukumnya wajib. Gol godim, ya. Gol godim hukumnya wajib. Gol jadid hukumnya sunnah. Nah, tapi secara hakikat bahwa salawat kepada Nabi tanpa bersalawat kepada keluarga Nabi, itu Nabi sudah berikan satu nama, namanya salawat batro. Apa itu salawat batro? Salawat buntung. Salawat yang cacat, yang kurang. Jadi kalau salawat harus lengkap tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau ditambah sahabat, ulama-ulama hadis menambahkan. Kita bicara riwayat aslinya itu salawat hanya kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Tapi ada kepada sahabat ditambah oleh ulama-ulama. Tambah lagi wa ashabihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Itu tambahan tuh wa sahbihi. Sehingga apa? Ulama-ulama sengaja menambahkan salawat tersebut. Pada waktu itu ada firqah yang anti kepada sahabat. Ya udah, kalau mereka tambahkan biar tahu kami ini ahli sunnah. Kami cinta kepada keluarga Nabi, kami juga cinta kepada sahabat Nabi. Maka mereka tambah wa sahbihi. Harus tahu sejarah itu. Sejarahnya itu. Jadi salawat yang sering dibaca di dalam hadis, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikutnya begitu. Kalau yang dalam hadis Allahumma sholli. Kalau yang membaca hadis, tradisi ulama hadis selalu membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang menambah wa sahbihi wasallam. Itu salawat yang dibuat oleh ulama hadis, bukan berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi ulama hadis paham, ya boleh yang namanya salawat, yang penting salawat. Dan isinya baik. Isinya sesuai dengan tuntunan salawat. Tuh. Jangan sampai nanti bikin malu diri sendiri, ya. Dia mengatakan salawat itu yang lain bid'ah, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu salawat bid'ah padahal itu yang dibaca. Karena itu salawat itu adalah karangan ahli hadis. Jadi jangan buru-buru menyalahkan orang. Ilmu itu bagaikan lautan yang enggak ada dasarnya. Antum makin tenggelam makin bodoh. Makin tenggelam makin terbuka aibnya kita. Makin tenggelam makin malu, merasa bangga dengan ilmu. Itu ilmu yang bermanfaat. Baik, terakhir saya tutup. Ada syair, ya. Syair yang mengisyaratkan bahwa
Nabi Muhammad SAW tinggal di tanah suci Makkah dan sebagai golongan Quraisy Battah. Namanya Quraisy Al-Battah. Ini syair dari Farasdak. Farasdak penyair terkenal waktu itu. Waktu itu khalifah, salah satu khalifah lah di Daulah Umayyah ya, ingin mencium Hajar Aswad, tapi gak bisa karena orang banyak tawaf. Tiba-tiba muncul satu orang. Satu orang ini mukanya bercahaya, penuh wibawa, dengan tawadu, dengan akhlak yang mulia. Semua orang membuka jalan. Ini padahal ada raja nih, raja ingin cium gak bisa, saking padatnya manusia. Tapi ini orang ketika datang, semua itu yang lagi tawaf berhenti sesaat memberikan jalan agar beliau ini mencium Hajar Aswad. Maka raja ini sebenarnya kenal ini siapa orang ini. Cuma karena marah kan, kok bisa dia seperti itu, saya seperti ini, saya ini raja. Dia mengatakan, itu siapa tuh orang itu? Di hadapan bawahannya. Dia kenal ini, cuma karena marah. Siapa dia tuh? Maka dijawab oleh Farasdak waktu itu, penyair yang ada waktu itu di tempat tersebut. Dia mengatakan, huwallazi ta'riful battahu. Kalau kamu mau tahu, dia adalah negeri ini, Makkah, Battah, kenal kepada dia. Wal baitu ya'rifu wal hillu wal haramu. Bahkan Ka'bah ini mengenal orang tersebut. Tanah halal dan tanah haram pun mengenalnya. Hadza ibnu khairi ibadillahi kullihimu. Dia ini adalah putra dari sebaik-baiknya hamba Allah secara mutlak. Hadza taqi an-naqi at-tahir al-alamu. Orang ini adalah orang yang bertakwa, yang suci, yang bersih dan berilmu. Hadza ibnu Fatimah in kunta jahilahu. Ini adalah putranya Sayyidah Fatimah jika kamu tidak mengenalnya. Bijaddihi anbiya'ullahi qad khutimu. Dengan kakeknya seluruh para nabi ditutup dengan kenabiannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang itu adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah bintu Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan Al-Bathah ya, insyaallah.